Aku adalah anak sulung dari keluargaku, aku sekaligus tulang punggung mereka juga. Makanya penampilan menurutku tidak begitu penting. Selagi aku masih berpakaian layak dan juga tidak mempermalukan diri sendiri, itu cukup untukku, jawab Lulu sambil menampilkan senyuman di bibirnya yang tipis. Devon sangat terkejut dengan jawaban dari Lulu. Bagaimana bisa, di zaman yang seperti ini anak sulung menjadi tulang punggung untuk keluarganya? Ini benar-benar sudah sangat langka bagi Devon. Maaf sebelumnya, jika kamu yang jadi tulang punggung. Di mana ayah dan ibumu? Tanya Devon dengan sangat hati-hati. Ayahku sudah lama meninggal. Jika ibu, dia sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi mana mungkin aku membiarkannya bekerja, dengan kondisi yang tidak bisa untuk bekerja lagi, jawab Lulu. Mereka berdua memutuskan untuk duduk di taman, mereka banyak mengobrol. Lebih tepatnya saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Oh, jadi kamu sekarang yang bertugas buat menggantikan posisi ayah kamu mencari nafkah? Tanya Devon, dijawab anggukan oleh Lulu. Ini jika iya, jika ada seseorang tiba-tiba melamar kamu ingin menikahi kamu, apa kamu akan menerimanya? Apalagi jika orang itu ternyata orang yang sudah mapan dan juga kaya. Tanya Devon ingin mengetahui bagaimana jawaban Lulu jika bertemu dan dilamar oleh orang kaya. Jika itu terjadi maka aku akan menerimanya, jawab Lulu sambil tersenyum smirk. Sudah kuduga, semua wanita sama saja. Semuanya hanya kiasan saja, kukira dia berbeda. Ternyata sama kesimpulan yang disalah-artikan oleh Devon. Jangankan mengajak menikah atau pacaran pun itu tidak mungkin. Aku kenal laki-laki saja hanya kamu, itu juga baru kali ini. Jika setiap harinya hanya ada kedua adik laki-lakiku saja, jadi mana ada yang mau sama wanita seperti aku ini? Kamu ini ada-ada saja, ucap Lulu sambil menatap langit cerah pada siang hari itu. Oke, ternyata dugaanku salah. Dia berbeda, sorak dalam hati Devon. Tapi seandainya akulah orangnya bagaimana? Apa kamu mau menerimanya? Tanya Devon lagi menggali informasi sedetail mungkin. Hahaha, bukannya menjawab pertanyaan dari Devon, Lulu malah tertawa mendengar pertanyaan dari Devon. Kenapa tertawa? Apa ada yang salah dengan pertanyaan aku? Tanya Devon tidak mengerti. Kamu ini kalau ngomong asal aja sih. Kamu saja baru mengenalku, begitu pula sebaliknya. Kenapa malah memutuskan untuk menjalin hubungan dan apalagi menikah? Itu tidak mungkin bukan, jawab Lulu masih terkekeh akan pertanyaan yang tidak masuk akal menurut Lulu. Memangnya kamu tidak tahu istilah love at first sight? Tanya Devon. Aku tahu istilah itu, tapi aku rasa itu tidak berlaku buatku, jika kamu memang orang kaya dan mapan. Apa yang kamu lihat dari aku yang seperti ini? Jawab Lulu menoleh ke samping untuk menatap Devon. Aku melihat kesedihan di mata kamu, melihat beban berat yang ada di dalam hati kamu, melihat bagaimana kamu berjuang, melihat kamu sangat gigih dalam segala hal. Melihat betapa menyayangi keluargamu. Tidak penting jika kamu tidak makan atau tidak bisa membeli kebutuhanmu sendiri, yang penting adalah keluargamu. Benar kan? Jawab Devon membalas menatap wajah Lulu. Wajah yang terlihat lebih kusam dan juga terlihat tua dari usianya. Apalagi badan yang kurus, kelopak mata menghitam akibat kurang tidur. Kantung mata yang sangat besar. Menandakan jika dia sangat lelah dengan keadaan, tapi dia dipaksa untuk bisa melakukannya. Dari mana kamu tahu semuanya? Apa kamu memata-matai aku? Tanya Lulu penuh selidik menatap manik mata berwarna abu itu lekat. Aku tidak perlu menyelidikimu, aku hanya melihat langsung dari mata kamu. Apalagi pada saat kamu menceritakan tentang keluarga kamu, itu sangat terlihat. Bagaimana perjuangan kamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang untuk tetap bertahan. Dengan melihat kondisi fisik kamu, maaf bukan maksud aku merendahkan atau menghina fisik seseorang. Itu sudah sangat terlihat jelas bukan? Jawab Devon dengan tatapan teduhnya. Juga diiringi dengan senyuman di bibirnya. Apa sekentara itu? Sampai-sampai kamu yang baru mengenalku saja sudah tahu sejauh itu. Tanya Lulu sambil mengalihkan pandangannya menjadi menatap langit lagi. Dari pandanganku memang seperti itu. Tapi entah jika orang yang melihatnya, jawab Devon sambil mengedikkan kedua bahunya. Mereka berdua diam, seperti menyelami pikiran masing-masing, di antara keduanya tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang.
Lu, kamu di sini rupanya, ucap seseorang yang menepuk bahunya lumayan keras. Siapa lagi pelakunya, jika bukan Rina? Dia ternyata baru pulang kuliah, dan dari jauh melihat seperti sosok temannya Lulu. Setelah berjalan mendekati, benar saja itu Lulu. Bersama seorang pria lagi, Rina semakin semangat untuk menggoda Lulu. Kamu Rin, bikin kaget aja. Dari mana atau mau kemana? Ucap Lulu sambil bertanya juga. Penampilan Rina juga biasa saja, tapi jika dibandingkan dengan Lulu sangat jauh. Lulu berpenampilan lusuh dan terkesan kampungan. Jika Rina terlihat modis walau pakaiannya biasa saja. Baru pulang kuliah nih, jawab Rina. Ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain? Boleh gabung nggak? Tanya Rina sambil mendudukkan dirinya di samping Lulu. Aku lagi duduklah masa lagi lari-lari. Sudah duduk baru minta izin. Dasar, gerutu Lulu yang sudah sangat tahu akan sikap sahabatnya satu ini. Iya aku tahu, ngomong-ngomong dia siapa? Cowok kamu ya? Tanya Rina menggoda Lulu, apalagi dia sambil menaik turunkan alisnya. Oh iya, kenalin. Ini Devon teman aku, ucap Lulu memperkenalkan Devon pada Rina. Devon, kenalin ini Rina sahabat aku, ucap Lulu pada Devon. Devon dan Rina saling berjabat tangan memperkenalkan dirinya masing-masing. Sejak kapan kalian berteman? Kenapa aku tidak tahu? Ah, aku tahu, atau jangan-jangan kalian ada hubungan ya? Tanya Rina dengan memicingkan matanya menatapi wajahnya keduanya. Tebakan Anda benar sekali. Saya di sini sedang melamar Lulu, Anda malah merusak suasana romantis saja dengan kedatangan Anda di antara kami, jawab Devon dengan ucapan seriusnya. Ah, jadi kalian berdua, ucap Rina heboh dan dia membekap mulutnya sendiri karena terkejut. Jadi, wah parah nih anak, gue nggak dikasih tahu. Sahabat macam apa lu? Jelasin bagaimana kejadiannya, dan jangan ada yang terlewat sedikit pun, ucap Rina dengan menggebu-gebu meminta penjelasan dari Lulu dan juga Devon. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan Rin, dia ini memang teman baru aku. Kita emang sudah sering ketemu, aku kan pernah cerita sama kamu kan tentang laki-laki yang aku ceritain ke kamu, jawab Lulu meluruskan masalah. Jadi dia, tanya Rina. Iya, dialah orangnya. Dia itu tadi menggoda kamu saja Rin, kamu kan sudah mengenal aku lama. Masa tidak tahu aku seperti apa? Jawab Lulu. Tunggu dulu, aku memang serius sama kamu Lulu. Kenapa kamu bilang ini hanya bercanda? Setelah Devon tidak terima dengan penjelasan Lulu yang bilang jika dia hanya menggoda saja. Wow, jadi Anda memang benar-benar serius dengan sahabat saya ini Tuan Devon. Jika memang iya, datangi keluarganya. Bukan malah merayunya di tempat umum, sungguh tidak mencerminkan lelaki gentel, ucap Rina menyindir Devon jika dia memang serius. Jadi aku boleh datang ke rumah kamu Lu? Tanya Devon pada Lulu. Jika memang mau datang ya, datang saja. Kenapa harus izin segala? Jawab Lulu. Oke, nanti aku akan datang untuk meminta kamu pada ibu kamu untuk menjadi istri aku, ucap Devon sangat menggebu. So, apa aku mengganggu waktu kalian berdua? Sela Rina sambil menatap dua orang itu bergantian. Jika Anda sudah tahu jawabannya kenapa masih bertanya? Jawab Devon dengan sinis. Wah, Anda sudah menyulut api permusuhan dengan saya rupanya, ucap Rina tak kalah sinis. Oke, saya terima permusuhan ini, jawab Devon. Kalian berdua kenapa jadi ribut seperti ini? Aku jadi takut jika nanti kalian malah saling mencintai, ucap Lulu sambil menunjuk keduanya bergantian. Idi amit-amit, jawab mereka berdua kompak. Lulu hanya tertawa mendengar jawaban dari Rina dan Devon. Mereka berdua bisa membuat Lulu menjadi ceria dengan tingkah konyol keduanya. Mereka berdua masih duduk di bangku taman bertiga, dengan diiringi perdebatan-perdebatan kecil antara Rina dan juga Devon. Lulu sampai pusing menghadapi keduanya yang tidak bisa akur, walau baru bertemu dan kenal. Apa kalian tidak bisa akur walau 1 menit? Tanya Lulu pada Devon dan Rina. Tidak, jawab keduanya kompak. Lulu hanya bisa menepuk keningnya sendiri. Dia hanya diam membiarkan kedua orang itu selesai berdebat. Tapi dugaan Lulu salah, mereka tidak bisa akur walau hanya sebentar saja. Lulu memutuskan untuk beranjak dari duduknya. Dia merasa pusing olehnya, bisa-bisa Lulu darah tinggi jika berlama-lama berada di dekat mereka berdua. Lu, mau kemana? Kenapa gue ditinggalin sih sama si Popon? Ucap Rina sambil mengejar Lulu yang sudah berjalan lumayan jauh. Apa lu bilang?
Popon, maksud lu apa hah? Dasar petasan banting, ucap Devon tidak terima dia dipanggil dengan sebutan seperti itu. Kenapa, tidak terima? Dasar Popon, Weber, ucap Rina sambil menjulurkan lidahnya meledek Devon. Rina langsung berlari mengejar Lulu yang sudah pergi jauh darinya. Rina akhirnya sudah bisa mengejar Lulu dan berjalan di sampingnya. Kenapa lu tinggalin gue sih lu? Tanya Rina. Aku pusing mendengar perdebatan kalian yang anfaedah itu, jawab Lulu masih melangkahkan kakinya. Maaf Lu, habisnya itu si Popon yang duluan. Bikin kesel aja, ucap Rina sambil mencebikkan bibirnya. Popon, tanya Lulu masih belum mengerti jika Rina memanggil Devon dengan sebutan Popon. Iya Popon, itu tuh orangnya, jawab Rina sambil menunjuk Devon yang ternyata sudah ada di samping Lulu. Rina, dia itu Devon Rin, kenapa kamu ganti-ganti nama orang? Ya ampun Rina, ucap Lulu tidak habis pikir dengan jalan pikiran Rina yang absurdnya minta ampun. Biarkan saja, julukan itu memang sangat cocok untuknya yang mulutnya seperti ibu-ibu gosip, jawab Rina acuh tak acuh akan ucapan Lulu. Devon yang mendengar sebenarnya ingin sekali membungkam mulut cerewet Rina yang suka ceplas-ceplos jika bicara. Tapi Devon hanya menahan saja, dia tidak mau terpancing emosi oleh Rina. Devon menarik nafasnya perlahan dan menghembuskannya secara berulang-ulang, supaya dia merasa tenang dan tidak tersulut emosi. Dev, maafkan sahabat aku ya. Walau suka ceplas-ceplos dia sebenarnya sangat baik kok, cuman harus sabar saja menghadapinya, jelas Lulu merasa tidak enak terhadap Devon. It's okay Lu, aku tahu kok. Bagaimana menghadapi sikap wanita aneh sepertinya, jawab Devon sambil melirik Rina yang sedang asik sendiri. Apa dia seperti itu pada semua orang? Tanya Devon penasaran. Enggak kok, dia akan seperti itu jika dia merasa tidak nyaman dan tidak terlalu menyukai orang itu, jawab Lulu menjelaskan. Jadi dia merasa tidak nyaman padaku. Tapi kenapa, bukankah kita baru bertemu dan juga baru kenal? Kenapa dia bersiap seperti yang sudah kenal lama dan seperti musuh bebuyutan saja, ucap Devon merasa sangat aneh dengan sikap Rina. Mungkin dia merasa jika kamu laki-laki yang hanya memanfaatkan dan juga maaf kurang baik menurutnya. Karena di antara kami bertiga yang paling peka dan tahu jika laki-laki itu baik atau hanya modus ya Rani. Sekali lagi aku minta maaf ya Dev, jelas Lulu panjang lebar pada Devon. Iya, nggak apa-apa sih. Cuman aku masih aneh saja padanya, dan coba lihat sekarang. Dia malah asik sendiri seperti itu, ucap Devon pada Rani yang sedang bermain dengan anak-anak yang berada di taman tersebut. Itulah sifatnya Rina, dia bisa gampang ceria walau barusan abis bersih tegang dengan kamu, jawab Lulu. Ini sudah sore, aku harus pulang. Maaf ya aku duluan, ucap Lulu pada Devon. Aku antar pulang ya, aku juga punya hadiah untuk adik-adik kamu di rumah. Apalagi untuk yang sedang berulang tahun sekarang, ucap Devon memberi tawaran untuk mengantarkan Lulu pulang. Aku nggak mau ngerepotin kamu Dev, aku bisa pulang sendiri, ucap Lulu merasa tidak enak terhadap Devon. Tidak, aku sama sekali tidak merasa direpotkan sama kamu. Justru aku ingin mengenal keluarga kamu. Boleh kan? Tanya Devon. Tidak bisa, Anda tidak diterima, bukan Lulu yang menjawab melainkan Rina yang menjawab pertanyaan Devon. Saya tidak bertanya pada Anda, jawab Devon sinis. Mulai lagi, jika kalian mau melanjutkan perdebatan kalian silahkan saja, tapi jangan di hadapanku. Aku pusing mendengar perdebatan kalian berdua, ucap Lulu yang sudah menjauh dari keduanya. Semua karena Leo, ucap Rina. Lu, enak saja, semuanya gara-gara lu, ucap Devon. Dia langsung mengejar langkah Lulu yang sudah hampir sampai di kontrakannya. Ternyata Rina juga mengikutinya dari belakang, Rina juga ingin berikan kejutan untuk Uci yang sedang berulang tahun. Lulu, Rina dan Devon sudah sampai di depan kontrakan Lulu dan keluarganya. Lulu langsung memasuki rumahnya, tidak lupa mengucapkan salam juga diikuti oleh Rina dan Devon. Kamu baru pulang nak? Tanya ibunya Lulu. Iya bu, maaf ya bu lama, jawab Lulu. Ada nak Rina juga rupanya. Silahkan duduk. Maaf hanya bisa duduk di lantai, ucap ibunya Lulu. Iya bu, tidak apa-apa. Seperti sama siapa saja, jawab Rina. Bu, kenalin ini Devon, ucap Lulu memperkenalkan Devon pada ibunya. Devon bu, ucap Devon sambil menjabat tangan ibunya Lulu. Uci di mana bu, kenapa dari tadi tidak kelihatan sejak aku pulang?
Tanya Lulu yang mencari keberadaan adik bungsunya. Uci sedang ke warung. Katanya dia mau membeli sesuatu, jelas ibunya pada Lulu. Oh, aku kira kemana? Apa Rama dan Rizky juga ikut Bu? Tanya Lulu. Tidak, mereka berdua sedang mengerjakan sesuatu di dalam kamar, ucap ibunya. Tidak lama kemudian Rama dan juga Rizky datang dari dalam kamarnya. Kakak sudah pulang. Sapa Rama dan Rizky bergantian dan juga menyalami ketiganya bergantian. Iya, hai Ram, lama ya kita tidak bertemu. Sapa Rina pada Rama. Iya kakak kemana saja tidak pernah datang ke sini. Ucap Rama pada Rina. Kakak sedang sibuk nyusun skripsi Ram, makanya kakak tidak pernah ke sini, jawab Rina. Bagaimana dengan ujian kamu? Apa sudah selesai? Tanya Rina kembali. Belum kak, masih beberapa bulan lagi untuk ujian. Makanya aku harus mempersiapkannya dari sekarang, jawab Rama dengan ramah. Rina dan Rama memang sudah sangat dekat sejak dulu. Tidak hanya Rama saja, Rizky juga sama dekatnya dengan Rina. Kenalin dek, ini teman kakak juga. Namanya Bang Devon, ucap Lulu memperkenalkan Devon pada Rama dan Rizky. Hai, saya Devon, ucap Devon sambil menjabat tangan kedua adik Lulu bergantian. Senang berkenalan dengan abang, jawab Rama dan Rizky bersama-sama. Tidak lama kemudian Uci datang sambil membawa bungkusan di tangannya, dia habis membeli sayur untuk makan malam nanti. Uci merasa heran, sepertinya di dalam rumah sedang ada tamu. Terlihat dari banyaknya sepatu di luar kontrakan, saat dia masuk ternyata kakaknya yang ada di dalam bersama dengan Rina, sahabat dari kakaknya sendiri. Tapi Uci bingung dengan sosok laki-laki yang duduk tidak jauh dari kakaknya. Kamu sudah pulang dek? Tanya Lulu setelah Uci masuk ke dalam. Iya kak, jawab Uci sambil menjabat tangan kakaknya dan mencium punggung tangannya. Begitu pula dengan yang lainnya, yang berada di dalam bergantian satu persatu. Uci undur diri, ingin menyimpan belanjaan yang baru saja dia beli ke belakang. Lalu Uci ikut bergabung dengan yang lainnya berada di depan.